Apa kabar anak-anak? Semua sehat? Alhamdulillah. Sampai jumpa lagi dengan channel Pak Guru. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 7 tentang materinya tentang kebahasaan fabel. Yang akan kita pelajari antara lain kalimat langsung, kata seru, kata sandang, dan kata depan. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai pelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, melalui literasi digital, kalian harus mampu yang pertama menuliskan kalimat langsung. Kalimat langsung ini terdiri dari 3 bagian, dengan pengiring sebelum petikan, pengiring setelah petikan, dan pengiring di tengah petikan dengan benar. Yang kedua, kalian harus mampu menulis kata seru dengan benar. Yang ketiga, menulis kata sandang si dan sang dengan benar. Kata sandang sebenarnya banyak. Namun, untuk pelajaran yang berkaitan dengan fabel, yang kita pelajari hanya 2, yaitu si dan sang. Yang keempat, menulis kata depan dengan benar. Baik, sudah siap semua? Simaklah pelajaran kali ini dengan saksama, agar kalian nanti bisa mengerjakan tugas-tugas yang Pak Guru berikan. Kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang lain. Ya, jadi langsung diucapkan. Anak-anak, ayo kita belajar. Itu merupakan kalimat langsung. Bagaimana cara penulisan kalimat langsung? Yang pertama, kalimat langsung diapit oleh tanda petik 2. Ingat, tanda petik 2, bukan petik 1 ya, petiknya 2. Yang kedua, tanda petik penutup ditaruh setelah tanda baca yang mengakhiri kalimat petikan. Contohnya sebagai berikut. Andi mengatakan, "Aku akan pergi ke sekolah besok." Benar. Jadi, ini adalah petikan yang merupakan kalimat langsung. Yang ini adalah kalimat pengiring. Perhatikan contoh kedua. Andi mengatakan, "Aku akan pergi ke sekolah besok." Ini salah. Apakah kalian tahu di mana letak kesalahannya? Yang menyatakan tanda baca yang mengakhiri kalimat petikan. Ya, bagus. Perhatikan ini. Tanda bacanya apa? Tanda baca titik. Benar. Tanda baca titik letaknya adalah setelah kata terakhir. Baru ditutup dengan tanda petik. Yang seperti yang kedua, yang warna hijau ini, salah. Karena tanda titiknya di luar tanda petik. Jadi kalian sudah paham di mana meletakkan tanda baca pada kalimat langsung? Bagus. Sekarang kita lanjutkan cara penulisan kalimat langsung yang ketiga, yaitu pengiring sebelum petikan. Kalimat pengiring harus diakhiri dengan 1 tanda koma dan 1 spasi apabila bagian kalimat pengiring terletak sebelum kalimat petikan. Contohnya seperti ini. Ulu berkata, "Biarlah saya bernyanyi sendiri." Ulu berkata, ini adalah kalimat pengiring. Yang berwarna hijau ini adalah kalimat petikan atau yang merupakan kalimat langsung. Jadi, kalau kalimat pengiringnya ada di depan, maka setelah kalimat pengiring ditaruh sebuah koma dan spasi. Nah, spasi. Baru ditulis kalimat petikan. Sudah paham? Ini untuk pengiring sebelum petikan. Berikutnya, bagaimana kalau pengiringnya setelah petikan? Kalimat petikan harus diakhiri dengan tanda koma dan 1 spasi setelah tanda petik. Apabila bagian kalimat pengiring terletak setelah kalimat petikan.
Kita lihat contoh. Ulu, aku tidak suka dengan hujan, kata semut lirih. Nah, ini kata pengiringnya, kata semut lirih, ini kata pengiring terletak setelah petikan. Maka, tanda petikan ini diakhiri tanda koma. Kemudian ditambah satu buah spasi. Ingat, bacanya ada di dalam tanda petik 2 ini. Ini ada spasi di sini. Apa kalian sudah paham? Bagus. Kita lanjutkan. Bagaimana jika pengiring di tengah petikan? Jika ada dua kalimat petikan, huruf awal pada kalimat petikan pertama menggunakan huruf kapital. Sedangkan pada kalimat petikan kedua menggunakan huruf kecil atau non-kapital, kecuali nama orang dan kata sapaan. Perhatikan contoh ini. Di sini ada dua kalimat petikan, yaitu yang berwarna biru dan yang berwarna coklat ini. Ibu adalah pengiring. Jadi pengiringnya di tengah petikan. Jadi yang dimaksud kalimat pertama menggunakan huruf kapital. Yang mana yang dimaksud kalimat pertama huruf kapital? Ya, huruf C. Pada kalimat pertama, huruf C-nya menggunakan huruf kapital. Sedangkan petikan kedua yang merupakan lanjutan dari petikan pertama tidak menggunakan huruf kapital. Ingat ini ya, non-kapital. Kecuali kalau yang lanjutan ini adalah nama orang atau kata sapaan. Saja minta sama ayah. Nak, ayah pasti akan memberikan. Nah, kalau itu nak, itu berarti sapaan, maka di sini tetap menggunakan huruf kapital. Bagaimana? Sudah paham? Bagus. Cara penulisan kalimat langsung berikutnya, ini catatan. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Jadi, contohnya seperti ini. Siapa yang membawa kacang ini? Tanya kancil. Ini contoh pertama. Contoh kedua. Siapa yang membawa kacang ini? Tanya kancil salah. Kalian tahu di mana letak kesalahan? Seperti yang disebutkan di sini. Tanda koma. Apakah kalian menemukan tanda koma? Ya, perhatikan ini yang diingkari. Kemudian yang kedua ini. Nah, pada kalimat kedua ini ada tanda koma. Jadi, kalau ada tanda tanya atau tanda seru, tidak perlu lagi tanda koma. Namun, jika tidak ada, ini boleh harus menggunakan tanda koma. Bagaimana boleh jangan diganti titik? Tentu saja tidak boleh, karena ini kalimat pengiringnya ada di belakang. Kalau di titik berarti kalimat pengiringnya dari depan, misalnya kancil bertanya. Baru ini, siapa yang membawa kacang ini? Nah, seperti itu kalau petikannya di depan. Apa kalian sudah paham lagi? Bagus. Lihat berikutnya, yaitu penulisan kata seru. Seru itu banyak sekali. Yang di sini, yang kalian ingat dalam pelajaran kebahasaan fabel ini adalah bagaimana kita mampu memahami penggunaan tanda baca. Titik dan koma secara umum, kemudian ada tanda seru dan tanda tanya. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru. Oh, ya, wah, aduh, kasihan. Atau kalian bisa menyebutkan kata seru yang lainnya. Iya benar, amboi, asik, astagfirullah, demi Tuhan, puji Tuhan. Aduh,
Ya, banyak sekali contoh-contoh yang lain. Ini hanya sedikit contoh. Intinya, penulisan kata seru, setelah kata-kata seru ini harus diberi koma dan spasi. Contohnya seperti ini. Oh, begitu. Jadi setelah koma, diberi spasi. Jangan ditempel. Wah, bukan main. Hati-hati ya, nanti jatuh. Nah, ingat, kalian yang terbiasa menulis huruf kapital campur-campur di tengah, mulai hari ini harus belajar dengan baik. Karena huruf kapital yang umum digunakan pada awal kalimat. Baik, sudah jelas kan? Ya, kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya. Setelah kalimat langsung, kata seru yang berikutnya adalah kata sandang. Kata sandang cukup banyak juga. Ada tengku, cut, ya. Ini banyak kata sandang. Namun yang banyak difabel hanya ada dua, yaitu kata sandang si dan sang. Jadi pada pelajaran hari ini kita mempelajari dua ini. Penulisan si dan sang terpisah dengan kata yang diikutinya. Ingat, si dan sang tidak digabung. Tidak digabung dengan kata yang mengikutinya. Sandang si dan sang ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. Ingat, kata si dan sang ditulis dengan huruf non kapital atau biasa kita sebut huruf kecil, bukan huruf kapital. Nah, ini huruf kapital ya, tapi kenapa ini demikian? Ini judul. Perhatikan contoh berikut. Bagaimana caranya agar si kecil rajin belajar? Tanya ibu. Ini si. Jadi ada anak kecil, ada orang bertanya bagaimana cara agar si kecil. Ingat, si dan kecil dipisah, bukan dirangkai. Perhatikan contoh kedua. Kedua orang itu, si kecil dan si kancil, adalah pembantu di pasar. Si, ingat, tidak dirangkai atau dipisah. Pertanyaannya adalah, mengapa si kecil pada kalimat pertama ini menggunakan huruf non-kapital, sementara kecil di sini menggunakan huruf kapital? Ada yang bisa menjawab? Bagus, benar. Si kecil di sini hanya sebutan saja, sehingga tidak perlu menggunakan huruf kapital. Sementara si kecil di sini adalah nama tokoh. Terus kancil nama hewan mengapa huruf kapital? Pada fabel biasanya nama-nama tokoh itu, nama hewan adalah nama tokoh. Maka penulisan nama hewan pada fabel ditulis diawali menggunakan huruf kapital. Sudah paham ya? Lihat contoh yang ketiga. Sang tupai pun meninggalkan rumahnya. Nah, di sini dijelaskan si dan sang ditulis dengan huruf kecil. Mengapa di sini menggunakan huruf kapital? Ada yang tahu? Pintar, benar. Karena di sini adalah awal kalimat. Jadi nomor 3 ini, sang mengapa ditulis menggunakan huruf kapital? Karena merupakan awal kalimat. Pintar, luar biasa. Namun ada catatan. Huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan nama Tuhan. Jadi selain awal kalimat tadi, huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Contohnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Yang dimaksud Sang Pencipta, sang ini adalah Tuhan. Maka sang ditulis diawali huruf kapital. Yang kedua, pura dibangun oleh umat Hindu untuk memuja Sang Hyang Widiwasa. Nah,
Yang widiwase ini adalah Tuhan. Maka sang di sini harus menggunakan huruf kapital. Jadi ingat, huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika yang pertama merupakan awal kalimat, yang kedua merupakan unsur nama Tuhan. Sudah paham? Bagus. Kita lanjutkan berikutnya. Penulisan kata depan di, ke, dan dari. Biasanya pada fabel banyak menyebutkan keterangan tempat yang tentunya menggunakan kata depan di, ke, dan dari. Yang harus kita ingat, penulisan kata depan dipisah dari kata yang mengikutinya. Ingat ya, dibedakan di sebagai awalan dan di sebagai kata depan. Jadi di, ke di sini adalah yang berhubungan dengan keterangan tempat. Contohnya, buaya mengambil makanan hewan-hewan lain yang tinggal di hutan itu. Di ini merupakan kata depan dari tempat, yaitu hutan. Yang kedua, di mana asal belalang itu? Nah, di mana ini juga harus dipisah karena menanyakan tempat. Dia pergi ke sana untuk mencarimu. Nah, ke sana juga harus dipisah. Jadi tidak dirangkai. Ingat ya, menulis di sana, ke sana itu harus dipisah. 4. Si Kasuari berasal dari Pulau Merah. Nah, dari juga dipisah. Contoh yang kelima, cincin itu terbuat dari emas. Ini juga merupakan depan, asal. Ya, ini yang menunjukkan asal. Jadi penulisan kata di, ke, dan dari dipisahkan dari kata yang mengikutinya. Benar? Paham? Bagus. Selanjutnya, kalian ada tugas dari Pak Guru. Tugas kalian, yang pertama, tulislah masing-masing 2 kalimat langsung. Ya, yang pertama, pengiring depan petikan. Buatlah kalimat. Ya, buatlah kalimat. Pengiring depan petikan, 2 kalimat. Pengiring di belakang petikan, 2 kalimat. Pengiring di tengah petikan, 2 kalimat. Kalau tadi ada yang lupa, tidak paham, silakan diputar lagi videonya. Jadi nomor 1 ini terdiri dari 6 kalimat. Yang kedua, tulislah masing-masing 2 kalimat menggunakan kata sandang si dan sang. Menggunakan kata si 2 kalimat, menggunakan kata sang 2 kalimat. Ya, berarti ini ada 4 kalimat nomor 2. Nomor 3, tulislah 4 kalimat yang menggunakan kata seru. 4 kalimat menggunakan kata seru. Jangan mengambil contoh yang dibuat Pak Guru. Buatlah kreasi yang lain. Ya, kita harus kreatif dan inovatif. 4 kalimat yang berbeda. Jangan satunya, oh Tuhanku, oh malaikatku, oh ibuku. Berarti itu tidak kreatif. Diganti-ganti kalimatnya yang bervariasi. Paham? Bagus. Yang keempat, tulislah masing-masing 2 buah kalimat menggunakan kata depan di, ke, dan dari. Berarti ada 6. Di-nya 2, ke-nya 2, dan darinya 2. Totalnya 6. Silakan ditulis di buku tulis kalian yang rapi. Ya, ingat, banyak tulisan ini tidak hanya dinilai tepatnya saja, benarnya saja, tetapi harus tepat penulisan huruf kapital dan tanda baca yang seperti telah kita pelajari tadi. Sudah paham anak-anakku? Baik, demikian pembelajaran kita tentang kebahasaan fabel. Sampai berjumpa lagi dalam materi pembelajaran yang lainnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sekolah.